Lebih baik saya mati daripada harus kawin sama kamu. Lepas! Lepaskan dia! Siapa kamu? Kamu harus bayar mahal atas perbuatan kamu pada istri saya! Ya! 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 Kita kalah, Bu. Mantan suami Anda, Pak Riki, telah memenangkan semua tuntutannya. Dan mulai saat ini, Anda bukan nyonya Riki Subrata lagi. Lu jangan mau dipermainin kayak gini sama penjahat. Tapi kalau ternyata mereka jadi benar-benar ngebunuh Eka, gimana, Her? Tante benar dia. Kedatangan lo ke sini hanya akan menambah emosi Ivan gak stabil. Kalau lo masih care sama Ivan, sebaiknya lo jauhin Ivan, Di. Tante, saya disuruh Ivan ke sini untuk menggantikan Tante menjaga Dwi malam ini. Ma, kalau mau pulang, mau istirahat, silakan, Ma. Saya yang akan menunggu Dwi, saya ibunya, Ma. Tante, Ivan yang nyuruh saya ke sini. Kalau Tante nggak percaya, Tante silakan tanya sama Ivan. Dia? Kenapa? Lu mimpi buruk? Mudah-mudahan hanya mimpi, Her. Sebelum semuanya usai, bekas kepedihan
kehilangan semua yang saya miliki. Apa salah saya? Kenapa saya harus dihukum seperti ini? Saya harus mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Saya harus mendapatkan kembali kebahagiaan saya. Ivan. Ivan harapan saya. Ivan kebahagiaan saya. Ivan masa depan saya. Terima kasih atas pengertiannya, Pak. Tolong doakan saya dan anak-anak saya. Terima kasih, Pak. Apa kata bos lo, Di? Gue diizinin cuti sampai masalah gue selesai. Lo tuh beruntung banget ya punya bos yang pengertian. Sebenarnya sih gue nggak enak. Baru kerja, udah minta banyak cuti. Namanya juga nasib, Di. Belakangan ini lo tuh lagi diuji sama Tuhan. Lagi banyak musibah. Sampai kapan musibah ini pergi dari kehidupan gue ya, Her? Halo? Om Irsyad? Apa? Terima kasih ya Tuhan. Kau telah kembalikan Eka dengan selamat. Dia, kamu juga harus berterima kasih sama Om Irsyad. Karena dia sudah berusaha dan melakukan segalanya untuk menemukan Eka. Eka itu kan cucu saya. Bahkan keturunan saya satu-satunya. Wajar kan kalau saya takut kehilangan. Karena itu, saya akan melakukan apa saja semampu saya untuk menyelamatkan Eka. Tapi Om, kenapa Om yang lebih dulu dikasih tahu? Saya kan ibunya. Kebetulan, Om banyak kenalan di kepolisian. Jadi begitu mereka menemukan Eka, teman-teman Om langsung menghubungi Om. Penculiknya gimana Om? Sementara ini sudah diamankan dan ditahan. Tapi masalahnya belum selesai. Jadi belum selesai? Om tidak ingin kejadian ini terulang kembali. Om ingin memastikan keselamatan Eka dan kamu. Om Irsyad benar dia. Kamu kan sekarang sibuk bekerja. Jadi Eka tidak ada yang mengawasi. Tapi kan ada Mang Udin dan tetangga yang bersedia membantu saya menjaga Eka. Kamu masih percaya sama Mang Udin? Padahal kan gara-gara Mang Udin, Eka jadi hilang. Dia, Om mengerti betul keadaan kamu. Makanya, Om ingin berbuat sesuatu supaya kehidupan kamu dan Eka lebih terjamin. Maksud Om? Tinggal di sini, di rumah Om. Benar dia. Ini kan juga rumah Eka. Ya kan, Pak? Iya. Jadi, kamu tidak perlu lagi memikirkan Eka. Pasti Om Irsyad memikirkan untuk Eka. Dari mulai supirnya, yang mengasuh. Bu Mira, kira-kira Nadia mau tidak dengan tawaran saya tadi? Tidak ada pilihan lain. Dia harus menerima tawaran Bapak. Saya akan memastikannya. Eka nggak mau kehilangan Mama. Eka takut nggak ketemu Mama lagi. Kamu sekarang nggak perlu takut lagi. Karena kita nggak akan pisah lagi. Asal kamu janji. Kalau setiap kali kamu pergi, kamu harus minta izin sama Mama, ya? Ya, Ma. Maafin Eka ya, Ma. Eka nakal. Soalnya nanti kalau Eka ngizin sama Mama, pasti Mama nggak izinin Eka ketemu sama Dwi. Mulai sekarang, kalau kamu mau ketemu sama dia, bilang sama Mama. Mama akan izinin. Ma, itu foto siapa sih, Ma?
Emangnya kenapa sayang? Eka kenal orang itu Di mana? di rel kereta api. Apa? Iya, Ma. Orang itu yang nolongin Eka di rel kereta api. Kakek Eka keseleo. Eka hampir aja ketabrak sama kereta. Tiba-tiba orang itu datang gendong Eka. Kamu cuma mimpi sayang. Kalau Mama nggak percaya, lihat nih kakek Eka. Astaga. Kayak kamu kenapa sayang? Dokter bilang pergelangan kaki Eka itu patah. Tapi nggak parah kok dia. Kamu nggak usah khawatir. Kok Mama nggak bilang sama saya? Sakit sayang? Tapi kata dokternya, seminggu lagi gipsnya udah boleh dibuka, Ma. Jangan khawatir dia. Yang penting kan Eka sudah kembali dengan selamat. Orang itu yang nolongin Eka. Kalau nggak ada orang itu, pasti aku udah ketabrak kereta. Soalnya kakek Eka nggak bisa bergerak. Kamu ditemukan polisi di dekat rel kereta api. Bukan hampir ketabrak kereta. Kalau nggak ada orang itu, pasti Eka udah ketabrak kereta api, Ma. Orang itu? Maksud Eka siapa? Orang yang fotonya ada di rumahnya Om Irsyad. Itu siapa sih, Ma? Dia? Itu cuma heran Eka kok, Ma. Di rumah Om Irsyad itu kan hanya ada foto Om Irsyad, almarhum istrinya, dan almarhum Isma. Isma. Udah mau nyampe nih. Nanti kalau turun hati-hati ya, jalannya pelan-pelan aja. Orang itu jadi namanya Isma. Bapak Eka namanya juga Isma kan, Ma? Udah, Eka jangan sebut-sebut sama itu lagi. Sekarang istirahat ya. Papa bilang Eka bukan anaknya Papa. Tapi Eka anaknya Isma, Ma. Eka denger nggak sih Mama ngomong apa? Mama nggak mau denger Eka nyebut nama itu lagi, ngerti? Dia. Eka belum tahu siapa Isma. Ma, tolong jangan sebut nama itu lagi. Saya udah nggak mau ingat masa lalu. Dia. Kamu tidak bisa merahasiakan Isma dari Eka. Isma itu kan ayah kandungnya Eka. Cepat atau lambat, Eka pasti tahu siapa Isma. Ma, Isma udah nggak ada. Yang Mama buat sekarang hanya memperkeruh masalah saya. Mama pikir beban saya kurang berat. Masa lalu hanya bikin hidup saya hancur dan masa depan Eka, Ma. Masa depan Eka belum hancur dia. Kalau saja kamu mau menerima tawaran Pak Irsyad untuk tinggal bersamanya, malah masa depan kamu dan Eka lebih terjamin. Kalau Mama hidupnya mau terjamin, kenapa bukan Mama yang tinggal sama Mirsyad? Kenapa harus maksain saya dan Eka? Dia, kamu ini ngomong apa sih? Mama melakukan semua ini untuk kamu, bukan untuk Mama. Ma, kalau Mama benar-benar peduli sama saya, jangan sebut-sebut nama Isma lagi. Saya belum berhasil mendapatkan donor untuk Dwi. Pak Ivan, untuk menemukan donor yang tepat itu tidak mudah, Pak Ivan. Butuh waktu. Waktu saya masih berapa lama lagi, Dok? Ya, hanya dengan terapi dan pengobatan yang selama ini saya lihat, kelihatannya kondisi Dwi cukup stabil, Pak. Maksud dokter, Dwi sudah membaik. Dia akan sembuh sendiri. Tidak juga. Hanya operasi yang bisa menyembuhkan Dwi. Karena terapi dan obat-obatan itu hanya membuat dia bertahan lama saja. Sampai dia menemukan donor yang tepat. Pak Ivan, saya punya kabar baik nih. Kabar baik apa, Dok? Dwi bisa berobat jalan. Maksud dokter, dia boleh pulang ke rumah bersama kami?
Tentu saja boleh. Asal Pak Ivan bisa menyediakan sarana yang memadai di rumah. Dan pengawasan suster selama 24 jam. Bagaimana? Oh, tentu dok. Tentu saya bisa menyediakan semua itu. Ya, saya yakin dia pasti akan sangat senang sekali mendengarnya. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Yuk, Mam sayang. Ayo dong, Dwi. Kalau Dwi nggak mau makan, gimana mau sembuh? Papa mana, Tante? Untuk apa Dwi cari papa? Kan ada Tante Vivi. Dwi makan dulu ya. Yuk. Dwi nggak mau makan. Kalau papa tahu Dwi nggak mau makan, nanti papa marah sama Dwi. Makan, sayang. Halo sayang. Kamu kemana aja sih, Van? Saya habis bicara sama dokter. Dan saya punya kabar gembira buat kamu. Mama sama Kak Eka mau dateng ya, Pak? Bukan itu. Tapi kamu sudah boleh pulang hari ini. Ayo. Betul? Sayang, kamu kenapa? Kamu gak senang udah boleh pulang? Ngapain Dwi pulang kalau nggak ada Mama sama Kak Eka? Kita bicara di luar, Ivan. Kalau kamu capek, kamu pulang aja istirahat. Nggak apa-apa. Mama sudah dalam perjalanan ke sini. Dia bisa gantiin kamu jaga Dwi. Van, sebaiknya kamu nggak usah pikirin permintaan Dwi yang tadi ya. Saya seringkali merasa berdosa, sengaja menjauhkan Dwi dari ibu kandungnya sendiri. Kamu nggak salah, Van. Dia telah berbohong sama kamu. Dia telah berdosa dan mengkhianati cinta kamu. Dia yang salah, bukan kamu. Masalahnya, lama-lama saya kehabisan akal bagaimana harus menceritakan semua ini pada Dwi. Dia tidak pantas menjadi ibu yang baik, Van. Lambat laun, Dwi pasti akan melupakan dia dan berhenti menanyakan dia. Yang penting kamu harus tegas, Van. Toko ini kan bukan cuma milik Papa. Suatu hari juga akan jadi milik kamu karena kamu anak Papa satu-satunya. Ya, dan rasanya saya juga udah lega karena Fahri nggak akan ganggu kita lagi. Ya, kejadian itu benar-benar menjadi pengalaman yang sangat berharga buat Papa. Masuk. Maaf Pak, saya mengganggu. Nggak apa-apa. Sekalian, Bayu, ini saya kenalkan anak saya. Ini Bayu. Hera. Dia membantu di bagian distribusi. Sudah 1 minggu ya gabung di sini? Iya Pak. Saya mau minta tanda tangan Bapak. Bentar ya. Sini ya. Oke, yuk. Permisi Pak. Yuk. Oke. Kapan kamu mulai bantu Papa kerja di sini? Sebaiknya kita bicarakan soal gaji saya dulu. Mungkin buat Mama masalah Eka nggak penting lagi. Tapi dia ngerasa Mama masih berhak tahu soal Eka. Mama sangat menghargai sikap kamu untuk mengabari Mama tentang Eka, dia. Di hati Mama, Eka tetap menjadi bagian dalam hidup Mama. Mama masih berharap kalian bisa bersatu lagi seperti dulu. Tapi makin lama, kelihatannya semuanya makin jauh, makin pudar. Dia ngerti, Ma. Tapi dia nggak bisa. Gimana dia bisa memenuhi harapan Mama sementara Ivan masih bersikeras, Ma? Udah dulu ya, Ma? Bye. Isma. Iya, orang yang nolongin saya. Sekarang orang itu ada di mana? Nggak tahu. Habis nolongin saya, dia langsung pergi. Tapi saya masih inget kok pesannya dia.
Dia bilang saya harus ngejaga mama, jangan bikin mama sedih. Emangnya kamu kenal sama Isma? Enggak sih. Tapi mama saya kenal sama orang itu. Mama kamu pasti berterima kasih sama Isma yang udah nolongin kamu. Enggak tuh, mama malah nggak percaya. Katanya saya nggak boleh nyebut nama itu lagi. Mama, Kalau kamu masih ingat pesan Mama, kenapa kamu masih sebut nama itu lagi, Kak? Kalau Mama udah bilang semua itu hayalan kamu nggak percaya sama Mama? Saya pulang dulu ya, Kak. Saya mau makan. Nanti sore saya kemari lagi. Permisi, Tante. Nih, Mama punya hadiah ulang tahun buat kamu. nggak apa-apa kok, Mah. Eka udah minta hadiah sama Tuhan. Minta apa? Eka minta supaya Eka punya papa lagi. Loh, kan kamu memang masih punya papa. Tapi kan papa sekarang udah nggak mau jadi papa Eka lagi. Kak, Mah, sekarang Eka tahu kenapa malam itu Isma nolongin Eka. Karena Eka anaknya kan? Ya kan, Mah? Katanya mau membawa dia dan Eka untuk tinggal bersama saya. Sekarang saya menagih janji itu. Saya butuh waktu, Pak. Dia itu orangnya keras kepala. Kemauannya sulit dirubah. Tapi Bu Mira ini kan ibunya. Masa dia tidak mau mendengar ibunya sendiri? Semua ini gara-gara Ivan. Sejak mereka berpisah, dia sifatnya berubah. Dia menutup diri dari semua orang, termasuk dari saya. Maaf, Bu. Bukan saya bermaksud untuk membuat Ibu bersedih. Saya ini hanya memikirkan cucu saya, Eka. Saya kan tahu berapa penghasilan Nadia. Mana bisa dia memberikan hidup yang layak pada Eka dengan penghasilan yang segitu. Kalau dia menyadari keadaannya, mungkin dia mau menerima tawaran Bapak. Maksud Bu Mira? Saya tahu apa yang harus kita lakukan supaya dia mau menerima bantuan Bapak. Selamat malam. Pak Ali, Mentang-mentang sudah lama cuti. Lupa ya dengan perjanjian kita. perjanjian? Iya. Saya izinkan kamu memanggil saya Bapak itu hanya di dalam kantor. Tapi kalau sudah di luar kan harus manggil nama saya Ali. Masih ingat kan? Silakan, Pak. Terima kasih. Biar dibuka aja. Saya ini kesini mau melihat keadaan kamu. Gimana? Udah ada kabar dari anak kamu? Syukurlah anak saya udah ketemu. Maaf belum sempat mengabari Bapak. Oh, nggak apa-apa. Berarti kamu besok sudah bisa masuk ke kantor kan? Mudah-mudahan begitu, Pak. Sayang. Eka haus. Sini dulu, sayang. Kenalin, ini Om Ali, bos Mama. Ali. Kaki kamu kenapa? Pasti habis jatuh dari pohon mangga ya? Makanya Eka, kalau kamu mau mangga, nggak usah susah-susah naik pohon. Telepon Om Ali aja. Nanti Om Ali beliin dari supermarket. Kak. Kak. Ternyata sifat kamu menurut sama anak kamu ya? Sama-sama suka melamun. Bapak bisa aja. Mah, Eka haus. Sebentar ya, sayang ya. Bapak mau minum apa? Apa aja. Asal jangan racun. Van,
kamu di mana? Iya, Ma. Dwi terus-terusan nanyain kamu. Katanya kamu janji mempertemukan dia sama ibunya. Dwi nggak mau makan. Dia nangis terus-terusan. Kamu harus secepatnya ke sini. Mama jadi bingung. Ma, tolong kasih tahu sama Dwi. Nanti saya akan ke sana. Ada yang harus saya selesaikan dulu. Silakan, Pak. Nggak pakai racun kan? Enggak. Makasih ya. Aduh. Aduh, gimana nih, Pak? Jangan-jangan kulit saya kebakar lagi. Aduh, gimana dong? Panas banget ya, Pak? Ivan? Maaf saya mengganggu. Saya cuma mengingatkan saja bahwa sidang perceraian kita akan terjadi 2 hari lagi. Dan saya harap kamu tidak akan cari-cari alasan untuk menundanya lagi. Saya yakin kamu pun ingin cepat-cepat menyelesaikan statusmu, kan? Selamat malam. Dari mana saja kamu? Saya nggak tahu kenapa saya masih terus memikirkan dia, Ma. Itu karena kamu tidak bisa membohongi perasaan kamu sendiri. Saya pergi menemui dia hanya untuk dikecewakan lagi. Saya kira dia merasakan apa yang saya rasakan juga. Bahwa mungkin hubungan kita itu masih bisa diperbaiki. Tapi saya keliru. Ternyata selama ini dia hanya bersandiwara. Seolah-olah dia membutuhkan bantuan saya. Tapi diam-diam, dia sudah menemui laki-laki lain. Apa maksud kamu? Saat saya pergi ke rumahnya, saya melihat dia dengan laki-laki itu sedang berkencan. Dan ketika saya melihatnya dengan mata saya sendiri, saya yakin apa yang harus saya lakukan. Van, pikirkanlah sekali lagi. Apa lagi yang harus dipikirkan, Ma? Semuanya sudah jelas sekarang. Saya sudah kehilangan semuanya. Kebahagiaan saya, kebanggaan saya, harga diri saya. Saya mungkin bahkan akan kehilangan anak saya, Dwi. Satu-satunya keturunan saya. Dan saya nggak bisa habis pikir. Kenapa seolah-olah Tuhan itu mengutuk seluruh hidup saya? Mengambil semua yang saya cintai, Ma. Kenapa? Van, Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Dia hanya memberi kita cobaan agar kita makin tegar, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Saya benar-benar syok, Pak, melihat perlakuan mantan suaminya. Dia itu benar-benar kasar dan keterlaluan. Kamu mau membebaskan dia dari penderitaannya? Maksud Bapak?
Li, saya ini mengenal kamu. Bukan hanya sebagai seorang manajer yang berpotensi tinggi. Bukan hanya sebagai seorang manajer yang disenangi oleh anak buahnya. Tapi kamu juga seorang manajer yang punya jiwa sosial tinggi. Terima kasih Pak atas pujiannya. Saya yakin kamu bisa membantu saya, dia, dan Eka cucu saya. Apa yang saya bisa lakukan, Pak? Status saya ini kan cuma manajer. Dengar baik-baik. Ma, Om Ali itu siapa sih? Om Ali itu atasan Mama. Orangnya baik kok, suka bercanda. Mama suka sama Om Ali ya? Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Om Ali itu teman kerja Mama, nggak ada apa-apa kok. Isma bilang Om Ali suka sama Mama. Apa? Udah jangan mikir macam-macam. Kamu sekarang tidur ya. Gue yakin deh, kayaknya Eka udah dipengaruhin deh sama Mama. Dipengaruhin maksud lo? Iya, Mama sengaja ngomongin Isma di depan Eka. Sekarang yang ada Eka keterusan menghayal tentang Isma. Dari mana lo tahu kalau itu cuma hayalan? Her, Isma kan udah meninggal. Memangnya Eka paranormal yang bisa ngomong sama roh orang yang udah meninggal? Enggak kan? Siapa tahu? Lo jangan bikin gue takut deh. Gue gak percaya sama yang gitu-gituan. Di, gue tuh bukan nakut-nakutin lo. Wajar kan kalau antara anak sama ayah itu punya ikatan batin. Dan ikatan batin itu sangat kuat. Malah katanya maut sekalipun gak bisa misahin. Kok? Cari siapa, Bu? Pasien di kamar ini kemana, Sus? Sudah dipindahkan? Oh, pasien kamar ini tadi pagi sudah diizinkan pulang oleh dokter. Dwi sudah pulang? Saya kok nggak kasih tahu ya? Selamat pagi, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Saya nggak terlambat, Pak. Saya udah sampai di kantor dari jam 8. Kenapa baru sekarang nemui saya? Tadi saya bebenah beberapa pekerjaan dulu, baru menemui Bapak. Harusnya temui saya dulu, baru mengerjakan pekerjaan kamu. Maaf, Pak. Saya cuma mau mengantarkan ini. Saya permisi. Pasti kamu udah kangen kan sama boneka-boneka kamu? Dwi kangen sama Mama sama Kak Eka, Pak. Sayang, tolong jangan mulai lagi dengan Mama, dengan Kak Eka. Ya? Papa kan udah janji sama Dwi. Oke, begini sayang. Coba Dwi kasih tahu Papa. Papa harus bagaimana? Mama sudah tidak mau ketemu sama Dwi lagi. Masa Papa harus maksa? Gak mungkin kan? Papa jahat. Mama gak berani kemari gara-gara takut sama Papa. Dwi gak mau punya ibu tiri. Dwi pengen Mama Dwi. Ibu tiri? Dari mana kamu punya pikiran bahwa kamu akan punya ibu tiri? Tante Vivi. Tante Vivi? Dia yang bilang sama kamu bahwa dia akan Oma. Van, hentikan. Vivi. Saya, bentar ya. Van, Dwi masih sakit. Tega-teganya kamu membentak dia seperti itu. Iya, Ma, tapi dari mana dia bisa punya pikiran tentang ibu tiri? Memang Dwi itu masih kecil.
Tapi dia juga punya perasaan. Selama ini kamu melarang dia untuk menemui mamanya. Sementara itu Vivi semakin sering muncul. Wajar kalau dia curiga. Mama ngerti keadaan kamu, Van. Semuanya Mama serahkan sama kamu. Maksud Mama? Kalau kamu sudah resmi bercerai, kamu bebas untuk menentukan siapapun pendamping baru untuk kamu. Ada suara. Si Eka ketawa sendiri. Udah Eka ngomongin sama Mama, tapi Mama nggak percaya. Mama marah kalau... Eka? Mpok. Eka tadi ngomong sama siapa? Enggak kok, nggak ada siapa-siapa. Tadi Mpok lihat, Eka ngomong sendiri. Enggak, perasaan Mpok aja kali. Nih, Mpok bawa nasi uduk, masih anget. Makan ya. Jangan gak dimakan ya. Lu jangan cari gara-gara, Leha. Hah? Jangan-jangan lu sendiri yang berhayal. Demi Allah bang, Ayah denger sendiri. Ayah ngeliat mata kepala Ayah sendiri. Si Eka nyerocos aja ngomong sama tembok. Ayah aja merinding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Din. Tumben Gayung akur. Misi Anya, Beh. Mau kemana lu? Baru pulang sekolah, udah mau ngacir lagi. Ngapain sih lu? Biasa, Beh, ke rumah Eka. Sini lu dulu, ah. Lu jangan sering-sering ke rumah si Eka. Lu mau ketularan penyakit dia. Ketularan apaan? Emang Eka sakit? Dia penyakit kurang ingetan. Nya nggak mau punya anak ketularan ngomong sama tembok. Pok, jangan gosip aja. Siapa yang ngomong sama tembok? Siapa? Lu, Din. Si Eka no lu lihat. Leha, apa-apaan sih lu? Hah? Udah, lu jangan dengerin ngomongannya lu. Hah? Sekarang lu pergi rumah Eka. Sono, pergi. Oke, Beh. Iya, abang. Biarin. Kalau anak yang ntar ikut-ikutan ngomong sama tembok, baru nyaho abang. Nggak mungkin. Selamat sore, Pak. Sore. Kalau sudah tidak diperlukan, saya mau permisi pulang. Maaf dia, kamu nggak bisa pulang sekarang. Karena kita dapat undangan untuk menghadiri acara Malam Dana. Nih. Maaf, Pak. Kita. Iya, kita. Baca aja dulu. Undangan ini ditujukan kepada Departemen Marketing Distribusi. Kita berdua kan sama-sama satu departemen. Iya kan? Tapi kan masih ada orang lain selain saya, Pak. Kamu kok senang sekali sih berdebat dengan saya? Kalau saya sudah memilih kamu, berarti kamu harus menemani saya. Jangan banyak tanya. Ya? Tapi Pak, saya... Kenapa? Kamu merasa keberatan? Oke, kalau kamu merasa keberatan, saya akan mencari staf lain untuk menemani saya. Tapi jangan harap kamu bisa pulang. Kamu harus menyelesaikan laporan ini. Malam ini juga harus selesai. Berarti kamu lembur. Tapi Pak, laporan itu kan baru diperlukan minggu depan. Kenapa harus... Dia. Baru tadi kita bahas. Kamu hobinya berdebat dengan saya. Kalau saya suruh kerjakan, ya kamu kerjakan sampai selesai malam ini juga. Jangan banyak tanya. Ya, ngerti? Mana lebih baik? Lembur atau menemani saya ke acara itu? Saya akan selesaikan laporan itu, Pak. Malam ini juga. Saya akan lakukan apa saja untuk menggantikan tempat dia di hati kamu, Ivan. Kita berdua sama-sama kehilangan orang yang kita cintai. Kita senasib, Van. Kita harus mendapatkan kembali kebahagiaan kita yang hilang itu, Van. Saya akan membuat kamu bahagia.
besok adalah hari yang sangat penting buat Papa. Karena besok Papa akan bercerai dengan Van? dia. Kamu berpakaian seperti dia. Saya melakukan semua ini karena saya ingin membuat kamu bahagia, Van. Saya tahu kamu belum bisa melupakan dia. Dan saya rela melakukan apa saja untuk mengganti dia di hati kamu. Tapi kamu tidak usah pura-pura jadi orang lain untuk membuat saya senang. Jadilah diri kamu sendiri, jadilah Vivi yang saya tahu. Ya sudah, nggak apa-apa. Eka udah bilang sama Mama. Tapi Mama nggak percaya. Emangnya Om Ali itu mau apain Mama sih? Om Ali itu orangnya baik nggak sih? Soalnya Eka belum kenal banget sama Om Ali.